Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galuh Prakosa dari kelas akuntansi C, NIM 2020-12126. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah hasil pekerjaan saya, yakni praktik manajemen di lingkungan global. Baik, kita langsung masuk ke materi. Praktik manajemen di lingkungan global. Subbab pertama adalah perspektif global. Tahukah Anda, sebuah laporan riset besar yang dipimpin oleh British Council menyatakan bahwa nilai kompetitif dari Inggris dan Amerika Serikat sama-sama dirugikan oleh kemampuan berbicara yang hanya dalam bahasa Inggris. Jadi, apakah dengan hanya menguasai bahasa Inggris saja membuat kita merasa tidak perlu mempelajari bahasa lain untuk berbisnis dalam global? Mari kita bahas beberapa pandangan perspektif global. Yang pertama adalah pandangan etnosentris, yakni keyakinan parokialisme bahwa pendekatan dari praktik kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara asal sendiri atau home country, negara di mana kantor-kantor utama milik perusahaan berada. Para manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik seperti yang dimiliki oleh orang-orang dari negara sendiri, dan mereka tidak mempercayakan keputusan atau teknologi penting berada kepada para karyawan dari negara lain. Yang kedua adalah pandangan polisentris, yakni pandangan bahwa para karyawan di negara tuan rumah atau host country, negara lain di mana organisasi menjalankan bisnis, mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan negara tersebut. Para manajer yang berpandangan ini meyakini bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami, serta cenderung mempersilahkan para karyawan di negara tuan rumah menyimpulkan cara terbaik perusahaan beroperasi. Yang ketiga adalah pandangan geosentris, yakni pandangan yang berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Pandangan geosentris menuntut dihapuskannya pandangan parokial dan dikembangkannya pemahaman mengenai perbedaan antar kebudayaan. Tipe pendekatan ini yang dibutuhkan para manajer sukses dalam lingkungan global masa kini. Para manajer yang berpandangan geosentris meyakini bahwa mereka memiliki wawasan global dan mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Subbab berikutnya adalah lingkungan global. Untuk memahami lingkungan global, ada fitur penting dalam lingkungan global masa kini, yaitu perdagangan global. Dalam sejarah, banyak sekali negara atau organisasi yang saling bekerja sama dalam perdagangan selama berabad-abad, yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Perdagangan global masa kini dibentuk oleh dua kekuatan, yaitu persekutuan-persekutuan perdagangan regional dan perjanjian-perjanjian dagang yang dinegosiasikan sesuai dengan kewenangan World Trade Organization atau WTO. Berikut ini adalah beberapa persekutuan perdagangan regional. Yang pertama adalah Uni Eropa atau European Union. Uni Eropa adalah persekutuan ekonomi dan politik dari 27 negara demokratis di Eropa dan 3 negara antara lain Kroasia, Masedonia, dan Turki dalam proses penerimaan sebagai anggota. 15 negara telah mengadopsi euro dan semua negara anggota baru wajib mengadopsinya. Langkah pertama pada bulan Desember 2007 yang ditandatangani para kepala negara dari 27 negara anggota. Berikutnya adalah North American Free Trade Agreement atau NAFTA dan perjanjian-perjanjian lainnya di wilayah Amerika Latin. Perjanjian NAFTA adalah perjanjian antara pemerintah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat yang telah mengeliminasi halangan dagang. Pada tahun 1992 terbentuklah perjanjian yang berkaitan isu-isu penting yang dicakup oleh NAFTA, disepakati oleh pemerintah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1994, pemerintah Kolombia, Meksiko, dan Venezuela menjadi pelopor yang menandatangani Fakta Ekonomi dalam rangka mengeliminasi pajak impor dan ekspor.
Yang selanjutnya adalah Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Perjanjian ASEAN adalah perjanjian aliansi perdagangan dari 10 negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Singapura, Myanmar, Laos, Thailand, dan Brunei Darussalam, serta Filipina. Lalu ada Africa Union. Perjanjian Africa Union adalah perjanjian aliansi perdagangan yang beranggotakan 53 negara yang berdiri pada tahun 2002 dengan visi membangun Afrika yang terintegrasi, makmur, dan damai. Lalu berikutnya adalah South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC. Perjanjian SAARC adalah perjanjian aliansi perdagangan yang beranggotakan 8 negara, antara lain India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Kepulauan Maladewa, dan Afghanistan, dengan tujuan memfasilitasi lalu lintas bebas barang dan jasa. Berikutnya adalah World Trade Organization. Mekanisme dagang dan finansial adalah kunci pencegahan potensi krisis. Salah satu mekanisme ini adalah World Trade Organization atau WTO. Perjanjian WTO adalah organisasi global yang diresmikan pada tahun 1995, beranggotakan 153 negara. WTO adalah satu-satunya organisasi global yang mengurus aturan perdagangan antar negara. Tujuannya adalah menolong negara-negara untuk menjalankan perdagangan melalui sebuah sistem aturan dagang. Subbab berikutnya adalah berbisnis secara global. Berikut ini adalah berbagai tipe organisasi internasional. Yang pertama adalah perusahaan multidomestik. Perusahaan internasional yang menjalankan desentralisasi manajemen dan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal. Tipe globalisasi ini mencerminkan pendekatan polisentrik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami standar kerja lokal dengan lebih baik, serta untuk mereduksi biaya kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja ekspatriat. Perusahaan multidomestik tidak berusaha membuat replika kesuksesan domestiknya dengan cara menjalankan manajemen operasi luar negerinya dari dalam negeri. Sebaliknya, karyawan lokal umumnya dipekerjakan untuk menjalankan manajemen bisnisnya, dan strategi-strategi pemasaran dibuat sesuai karakteristik unik negara tersebut. Berikutnya adalah perusahaan global. Perusahaan internasional yang mensentralisasi manajemen dan keputusan-keputusan lainnya di negara asal. Pendekatan globalisasi ini mencerminkan pendekatan etnosentris. Tujuannya adalah untuk menjaga daya saing dengan melakukan standarisasi struktural dan kendali operasional agar kualitas produksi dan kinerja pada unit operasional tetap terjaga sesuai dengan kehendak para direksi sebagai pembuat strategi. Lalu yang terakhir adalah organisasi transnasional atau tanpa batas wilayah. Perusahaan internasional yang mengeliminasi halangan geografis artifisial, mencerminkan pandangan geosentris. Para manajer memilih pendekatan ini dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas di pasar global yang kompetitif. Lalu yang berikut ini adalah cara organisasi untuk go internasional. Yang pertama adalah manajer ingin memasuki pasar global dengan investasi minimal. Di tahap ini, mungkin mereka mengawali dengan global sourcing atau juga disebut global outsourcing, yaitu mengumpulkan bahan mentah atau tenaga kerja dari seantero dunia berdasarkan biaya termurah. Tujuannya adalah memanfaatkan keuntungan biaya yang lebih murah dalam rangka menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya adalah mengekspor dan mengimpor produk-produk organisasi ke negara lain. Mengekspor yaitu memproduksi secara domestik, lalu menjual ke luar negeri. Sedangkan mengimpor yaitu membeli produk buatan luar negeri dan menjualnya di pasar domestik. Mengekspor dan mengimpor umumnya mengandung investasi dan risiko yang minimal, sehingga banyak bisnis kecil yang sering memakai cara ini dalam berbisnis global. Lalu yang terakhir adalah memanfaatkan pemberian lisensi dan pembentukan waralaba, yaitu sebuah organisasi member kepada organisasi lain hak untuk memakai merek, teknologi, atau spesifikasi
produk dengan imbalan berupa pembayaran lump sum atau harga tertentu. Perbedaan dari kedua cara ini bahwa licensing kebanyakan digunakan oleh organisasi manufaktur yang membuat atau menjual produk organisasi lain. Sementara franchising kebanyakan digunakan oleh organisasi jasa yang akan memakai nama dan metode operasi organisasi lain. Subbab berikutnya adalah menjalankan manajemen di lingkungan global. Yang pertama adalah lingkungan politik atau hukum. Di sini ada dua. Yang pertama adalah kolektivisme. Kolektivisme adalah sistem yang mendahulukan kepentingan atau tujuan kolektif, yaitu bersama atau umum daripada kepentingan atau kebebasan pribadi. Yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang mengarah pada ketentuan bahwa pemerintah dilakukan oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilihan. Lalu ada lingkungan ekonomi. Di lingkungan ekonomi ada 3 lingkungan. Yang pertama adalah ekonomi pasar. Ekonomi pasar merupakan sistem yang murni, di mana barang dan jasa seluruhnya diproduksi oleh negara. Jumlahnya tidak direncanakan oleh siapapun, tergantung interaksi antara pemerintah dan penawaran. Lalu ada ekonomi komando. Ekonomi komando merupakan sistem ekonomi di mana barang dan jasa yang diproduksi serta harga ditentukan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah mixed economy, yakni merupakan sistem ekonomi yang berada di antara ekonomi pasar dan ekonomi komando. Dalam sistem ini terdapat sektor-sektor tertentu yang diatur oleh pasar atau sesuai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga ada sebagian sektor lain yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, manajer perlu mengetahui sistem di negara-negara karena hal ini mempunyai potensi untuk membatasi keputusan dan tindakan. Para manajer juga membutuhkan pengetahuan yang pasti tentang berbagai peraturan dan perpajakan di suatu negara, di tempat di mana mereka beroperasi untuk meminimalkan kewajiban memenuhi pajak perusahaan mereka. Lalu yang ketiga adalah lingkungan budaya. Menurut Hofstede, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah power distance. Menurut Hofstede, power distance adalah suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang di antara orang. Budaya di mana beberapa orang dianggap lebih superior dibandingkan dengan yang lain karena status sosial, gender, ras, umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian, latar belakang, atau faktor lainnya yang merupakan bentuk power distance yang tinggi. Pada negara yang memiliki power distance yang tinggi, masyarakat menerima hubungan kekuasaan yang lebih autokratik dan paternalistik. Sementara itu, budaya dengan power distance yang rendah cenderung untuk melihat persamaan di antara orang dan lebih fokus kepada status yang dicapai daripada yang disandang oleh seseorang. Berikutnya adalah individualisme dan juga kolektivisme. Individualisme adalah lawan dari kolektivisme, yaitu tingkat di mana individu terintegrasi ke dalam kelompok. Dari sisi individualis, kita melihat bahwa terdapat ikatan yang longgar di antara individu. Lalu ada uncertainty avoidance, yakni mengenai bagaimana budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan. Lalu ada kuantitas dan juga kualitas hidup. Dimensi budaya keempat seperti individualisme dan kolektivisme adalah suatu percabangan. Kuantitas hidup adalah tingkat di mana nilai-nilai seperti ketegasan, pemilikan uang dan barang, dan persaingan yang muncul. Lalu kualitas hidup adalah atribut budaya nasional yang menekankan hubungan dan perhatian pada orang lain. Lalu yang terakhir adalah orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Atribut budaya yang terakhir dari Hofstede melihat pada orientasi suatu negara terhadap hidup dan pekerjaan. Orang yang berada dalam budaya orientasi jangka panjang
melihat pada masa depan dan menghargai penghematan dan ketekunan. Sedangkan orientasi jangka pendek menghargai masa lalu dan masa sekarang, juga menekankan penghormatan tradisi dan memenuhi kewajiban sosial. Lalu bab yang terakhir adalah manajemen global dalam dunia masa kini. Perubahan yang sangat cepat yang terjadi dalam lingkungan bisnis telah secara otomatis menuntut setiap pelaku bisnis untuk selalu memberikan perhatian dan tanggapan terhadap lingkungannya. Hal ini mengkondisikan perusahaan untuk kemudian merumuskan strategi agar mampu mengantisipasi perubahan dan pencapaian tujuan perusahaan. Rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk meliputi analisis lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Kesuksesan mengelola lingkungan global saat ini akan membutuhkan sensitivitas dan pengertian yang luar biasa, sehingga para manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan dan pendekatan manajemennya untuk mengakomodasikan perbedaan pandangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi yang memperhatikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.